Banjir kembali menerjang Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Sedikitnya 650 rumah atau sekira 3.000 jiwa di 3 desa, yakni Desa Mejobo, Kesambi, dan Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan dalam hitungan menit hujan deras bisa mengubah jalanan menjadi banjir? Banjir adalah bencana yang dapat terjadi kapan saja. Tapi, tahukah kamu bahwa kita juga bisa mencegah atau menguranginya? Di sini, di video ini, kita akan membahas cara-cara sederhana hingga strategi besar untuk mitigasi banjir. Yuk disimak! Halo Sobat Pita, apakah kalian bertanya-tanya mengapa Kabupaten Kudus, Demak, dan Pati selalu terjadi banjir setiap tahun? Mengapa 3 kabupaten di lereng Muria ini seperti mendapat kutukan setiap kali musim hujan tiba? Belum hilang diingatan kita bagaimana masyarakat di Karanganyar, Demak menghadapi banjir yang menenggelamkan rumah-rumah mereka akibat tanggul Norowito di Sungai Wulan jebol. Kita juga tentu ingat bagaimana masyarakat di Kudus dan Pati di sejumlah wilayah selalu was-was saat musim hujan tiba. Jadi di video kali ini kita akan menelusuri mengapa 3 kabupaten di lereng Muria ini selalu menjadi langganan banjir. Dan apakah pemerintah Kudus, Demak, dan Pati siap menghadapi potensi banjir di awal tahun ini? Selamat menonton. Banjir yang semakin sering melanda kawasan Kudus, Demak, dan Pati bukan hanya masalah cuaca ekstrim, tetapi juga dampak dari perubahan lingkungan yang semakin nyata. Adanya perubahan iklim serta kerusakan alam yang terus terjadi. Bencana banjir tak mudah dihindari. Lantas, bagaimana pemerintah dan masyarakat setempat menghadapi ancaman banjir yang selalu datang di setiap musim hujan? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengungkapkan fenomena cuaca ekstrim di Indonesia pada akhir tahun 2024 ini disebabkan oleh suhu permukaan laut yang lebih tinggi dari biasanya. Hal ini menyebabkan curah hujan yang jauh lebih deras dari perkiraan. Dan BMKG memprediksi beberapa wilayah di Indonesia termasuk Jawa Tengah, Sumatera, dan Kalimantan akan mengalami curah hujan tahunan yang mencapai 2.500 mm. Puncak curah hujan ini diperkirakan akan terjadi antara Januari hingga Februari 2025 yang dapat meningkatkan potensi banjir, tak terkecuali di 3 kabupaten di lereng Muria ini. Mitigasi banjir adalah semua upaya yang kita lakukan untuk mengurangi dampak buruk dari banjir. Tujuannya bukan hanya mengatasi banjir saat terjadi, tapi juga mencegah supaya banjir tidak menjadi parah di hari kemudian. Mitigasi bisa dilakukan sebelum, sesaat, dan sesudah banjir. Oleh pemerintah, komunitas, bahkan diri kita sendiri. banjir kembali menerjang Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pada Kamis kemarin. Sedikitnya 650 rumah atau sekira 3.000 jiwa di 3 desa, yakni Desa Mejobo, Kesambi, dan Golan Tepus di Kecamatan Mejobo terendam banjir. Banjir mulai merendam permukiman warga sejak pukul 2 dini hari. Banjir disebabkan curah hujan tinggi di wilayah Kabupaten Kudus hingga membuat 3 sungai yakni Sungai Piji, Sungai Dawe, dan Sungai Pendo meluap ke permukiman warga. Yang pertama, menjaga kebersihan saluran air. Kita jangan membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai atau ke selokan. Sampah dapat menyumbat aliran air dan memperparah banjir. Kedua, membangun dan merawat infrastruktur. Pemerintah membangun tanggul, bendungan, dan memperluas saluran drainase. Di tingkat rumah tangga, kita bisa membuat sumur resapan atau biopori untuk mempercepat penyerapan air hujan. Lukas, jangan! Oh tidak, Lukas hanyut di aliran air. Apa yang harus dilakukan ya? Wah, gawat, ada yang tenggelam. Tunggu sebentar. Apa, Bu? Ibu matiin listrik, Nak, agar tidak terjadi konsleting saat badai. Segera hubungi pihak terkait untuk meminta bantuan evakuasi. Halo, dengan 112, saya butuh bantuan evakuasi.
Yeay. Makasih Om. Banjir semakin tinggi. Apa itu? Perhatian, perhatian. Tim SAR telah datang. Poin yang terakhir, edukasi dan kesiapsiagaan. Masyarakat perlu dilatih tentang tindakan darurat banjir. Misalnya, evakuasi cepat dan pembuatan jalur evakuasi. Dari penjelasan tadi, kita bisa mulai dari hal-hal kecil untuk mencegah terjadinya banjir, seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air di sekitar rumah, menanam pohon atau tanaman penyerapan air, serta ikut dalam program kerja bakti lingkungan. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil dengan konsisten. Banjir memang 100% tidak bisa kita hindari, tetapi dengan mitigasi yang baik, kita dapat meminimalisir dampaknya. Ayo jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Jika kamu suka konten berikut, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Sampai jumpa. Tetap jaga lingkungan.